Dihina sebagai menantu tak becus dan dibentak di depan ratusan kolega bisnis, Dinda hanya diam menahan geram di balik hijab anggunnya. Mertuanya tak sadar bahwa wanita yang mereka remehkan ini adalah otak di balik perusahaan rival yang siap meruntuhkan dinasti keluarga mereka dalam sekejap. Saatnya Dinda membuktikan bahwa satu kata darinya bisa membuat mertua sombong itu sujud mengemis di kakinya. Siap melihat si pajangan ini mengambil alih tahta? Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Suasana Grand Ballroom Hotel Bintang 5 di pusat Jakarta malam itu terasa begitu menyesakkan, padahal pendingin ruangan bekerja dengan maksimal di tengah kerumunan kaum elit ibu kota. Aku berdiri dengan anggun di samping suamiku, Andra, mengenakan gamis premium silk berwarna marun yang memeluk lekuk tubuhku dengan sopan namun tetap menunjukkan siluet body goals yang sering dipuji orang, dipadukan dengan pashmina sutra yang tersemat rapi di leherku. Sebagai istri dari putra mahkota Wijaya Group, aku sudah terbiasa menjadi pusat perhatian, namun malam ini ada sesuatu yang berbeda dalam sorot mata Ibu Ratna, ibu mertuaku, yang sedari tadi terus mengawasiku seolah aku adalah noda di atas gaun mahalnya yang penuh paet kristal. Aku hanya bisa tersenyum tipis, mencoba menjaga martabat suamiku di depan para kolega bisnis yang terus berdatangan untuk memberikan ucapan selamat atas ulang tahun perusahaan yang ke-30. Di tengah kebisingan denting gelas kristal dan obrolan tentang saham, aku mendengar Ibu Ratna sedang membanggakan ekspansi bisnis properti terbaru mereka kepada sekelompok sosialita yang mengerumuninya dengan wajah penuh puja-puji. Sebagai seseorang yang diam-diam mengelola perusahaan rintisan di bidang teknologi finansial yang kini tengah naik daun, aku tahu betul bahwa angka-angka yang disebutkan Ibu Ratna sedikit meleset dan mengandung risiko besar jika tidak segera dimitigasi. Niatku tulus saat aku melangkah mendekat, berniat memberikan bisikan kecil yang mungkin bisa menyelamatkan muka keluarga dari pertanyaan kritis para investor yang hadir, karena aku tidak ingin melihat dinasti yang dibangun Andra goyah hanya karena ego seorang wanita parubaya yang haus akan pengakuan. Maaf jika laras lancang, tapi mungkin angka proyeksi untuk kuartal ketiga sebaiknya tidak disebutkan terlalu spesifik dulu, karena ada fluktuasi pasar yang belum stabil, bisikku dengan suara yang sangat rendah, hampir tenggelam di balik musik klasik yang mengalun lembut. Aku berharap Ibu Ratna akan menghargai kepedulianku atau setidaknya mengajakku menepi untuk bicara lebih lanjut. Namun yang kudapatkan justru adalah tatapan mata yang mendadak berubah menjadi sebilah belati tajam yang siap menghujam jantungku. Dia menghentikan bicaranya, menarik napas panjang yang terdengar sangat kasar, membuat para sosialita di sekelilingnya seketika terdiam dan menciptakan keheningan yang sangat canggung di area VIP tersebut. Jangan ikut campur. Kamu tak becus. Suara Ibu Ratna meledak begitu saja, menggelegar ke seluruh penjuru ruangan, membuat ratusan pasang mata yang tadi sibuk berpesta kini tertuju sepenuhnya pada kami berdua. Wajahnya yang penuh riasan bold terlihat memerah karena amarah yang meledak-ledak, sementara jari telunjuknya yang dipenuhi cincin berlian menunjuk tepat ke arah wajahku dengan penuh penghinaan yang sangat tidak manusiawi. Aku merasa waktu seolah berhenti berputar. Rasa malu yang luar biasa merayap dari ujung kaki hingga ke balik hijabku, membuat seluruh tubuhku gemetar di bawah tatapan menghakimi dari orang-orang paling berpengaruh di kota ini yang kini menyaksikan kehancuranku. Tahu apa kamu soal bisnis, Laras? Tugasmu itu hanya dandan yang cantik, memakai baju mahal yang dibelikan anakku, dan berdiri diam seperti pajangan di rumah. Teriaknya lagi, kali ini lebih keras seolah ingin memastikan semua orang tahu betapa rendahnya posisiku di keluarga mereka. Dia tertawa sinis, sebuah tawa yang meremehkan kecerdasan dan kerja kerasku selama ini, menganggap bahwa kecantikan dan penampilan menarikku adalah satu-satunya modal yang kupunya untuk bertahan hidup.
Aku melihat beberapa orang mulai berbisik-bisik sambil menutup mulut dengan tangan, sementara yang lain terang-terangan menatapku dengan tatapan kasihan yang lebih menyakitkan daripada makian itu sendiri. Aku menoleh ke arah Andra, mencari perlindungan atau setidaknya sebuah pembelaan dari laki-laki yang telah berjanji di depan Tuhan untuk menjagaku, namun hatiku justru semakin hancur melihatnya hanya berdiri mematung dengan wajah pucat. Suamiku, pria yang terlihat begitu perkasa di mata publik, ternyata hanyalah seorang anak kecil yang pengecut saat berhadapan dengan ibunya sendiri. Dia bahkan tidak berani menatap mataku dan memilih untuk menunduk melihat lantai marmer hotel yang mengkilap. Ketidakberaniannya adalah pengkhianatan terbesar bagiku malam ini, lebih menyakitkan daripada ribuan kata kasar yang dilontarkan Ibu Ratna di depan umum, karena dia membiarkan harga diriku diinjak-injak tanpa perlawanan sedikit pun. Dengar semuanya. Jangan pernah dengarkan ucapan wanita ini, dia hanya menantu yang beruntung bisa masuk ke keluarga Wijaya tanpa membawa apa-apa selain wajah imutnya. Ibu Ratna melanjutkan orasi penghinaannya, kali ini menoleh ke arah para tamu seolah sedang memberikan pengumuman resmi tentang ketidakberdayaku. Setiap katanya terasa seperti paku yang dipukul masuk ke dalam dadaku, menghancurkan sisa-sisa rasa hormat yang masih kupunya untuknya sebagai ibu dari suamiku. Aku mengepalkan tangan di balik gamis mahalku, kuku-kukuku menekan telapak tangan hingga terasa perih, mencoba sekuat tenaga agar air mata yang sudah menggenang di pelupuk mata tidak jatuh dan merusak martabatku lebih jauh lagi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku memutar tubuhku, membiarkan kain sutra gaunku berkibar mengikuti gerakan kakiku yang melangkah cepat meninggalkan kerumunan orang-orang munafik itu menuju balkon hotel yang sepi. Angin malam Jakarta yang lembab langsung menerpa wajahku, memberikan sedikit ruang untuk paru-paruku yang terasa sesak karena menahan tangis dan kemarahan yang membuncah di dalam dada. Di bawah cahaya lampu kota yang berkelap-kelip, aku berdiri sendiri di balkon lantai 20, menatap ke arah gedung pencakar langit di seberang sana yang merupakan markas besar dari perusahaan teknologi yang kubangun secara anonim selama 2 tahun terakhir. Air mata yang sedari tadi kutahan akhirnya jatuh juga, mengalir melewati pipiku dan membasahi kain pashmina yang kukenakan. Namun ini bukanlah air mata kekalahan melainkan air mata pelepasan dari belenggu kesabaran yang selama ini kusalahartikan sebagai pengabdian. Aku menyeka air mata itu dengan kasar menggunakan punggung tanganku, dan saat itulah aku merasakan sebuah kekuatan baru yang dingin dan tajam mulai mengalir di dalam aliran darahku, menggantikan rasa sakit dengan ambisi yang membara. Ibu Ratna baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dia baru saja membangunkan macan yang selama ini bersembunyi di balik topeng istri muda yang penurut dan manis, tanpa tahu bahwa tanganku ini memiliki kuasa untuk meruntuhkan kerajaannya hanya dengan satu perintah singkat. Aku mengambil ponsel dari tas kecilku, jemariku yang lentik dengan cepat mengetik sebuah pesan singkat kepada asisten pribadiku yang sudah lama menunggu instruksi untuk melakukan langkah agresif di pasar modal. Batalkan semua rencana merger dengan Wijaya Group dan mulai proses hostile takeover terhadap anak perusahaan properti mereka besok pagi. Tulisku dengan napas yang kini mulai stabil dan sorot mata yang tak lagi mengandung kesedihan, melainkan kilatan dendam yang elegan. Besok, saat matahari terbit, Ibu Ratna akan menyadari bahwa menantu yang dia sebut tak becus ini adalah orang yang memegang kunci masa depan perusahaannya, dan aku akan memastikan dia akan mengemis maaf di hadapan semua orang yang malam ini menyaksikan penghinaanku. Pagi harinya, suasana di meja makan kediaman mewah keluarga Wijaya terasa begitu dingin dan mencekam, seolah sisa-sisa ketegangan dari acara semalam masih bergelayut di udara yang dipenuhi aroma kopi mahal. Aku duduk dengan tenang, mengenakan setelan rumah berbahan satin yang tetap memperlihatkan lekuk tubuh proporsional meski tertutup hijab instan yang simpel, sementara Ibu Ratna duduk di ujung meja dengan wajah angkuh, seolah tidak terjadi apa-apa semalam.
Tangannya yang dipenuhi perhiasan sibuk membolak-balik koran bisnis. Sesekali dia memberikan tatapan menghina padaku saat aku menuangkan teh untuk Andra yang hanya berani bungkam 1000 bahasa. Aku tidak lagi merasa kecil hati. Sebaliknya, aku merasa seperti seorang penonton yang sedang menyaksikan sebuah sandiwara sebelum panggungnya runtuh berantakan. Andra, pastikan hari ini semua investor menandatangani komitmen untuk proyek properti di Surabaya. Jangan biarkan isu-isu kecil di pesta semalam mengganggu fokusmu, ujar Ibu Ratna dengan nada memerintah yang tidak bisa dibantah, bahkan tanpa sudi melirik ke arahku yang berada tepat di hadapannya. Andra hanya mengangguk lemah, terlihat sangat letih dengan kantung mata yang menghitam, seolah dia tidak tidur semalaman karena memikirkan harga diri istrinya yang dia biarkan hancur. Aku tersenyum tipis di balik cangkir tehku, tahu betul bahwa instruksi Ibu Ratna itu tidak akan pernah terlaksana karena aku sudah menutup semua akses pendanaan dari konsorsium yang secara rahasia berada di bawah kendaliku. Tiba-tiba, ponsel Andra berdering nyaring di atas meja marmer, memecah keheningan yang kaku itu dengan nada yang terdengar mendesak, membuat dahi suamiku berkerut seketika saat melihat nama pemanggilnya. Wajahnya yang semula pucat kini berubah menjadi seputih kertas saat dia mendengarkan suara di seberang telepon, dan perlahan-lahan tangannya mulai gemetar hingga hampir menjatuhkan ponselnya ke lantai. "Apa maksudmu? Mereka menarik diri secara sepihak? Itu tidak mungkin, kita sudah sepakat," teriak Andra dengan suara parau yang penuh kepanikan, membuat Ibu Ratna langsung menghentikan aktivitas makannya dan menatap putranya dengan tatapan tajam yang penuh tuntutan penjelasan. Aku tetap melanjutkan sarapanku dengan gerakan yang sangat anggun dan tenang, seolah teriakan Andra hanyalah kebisingan latar belakang yang tidak penting bagi seleraku pagi ini. Di dalam hati, aku menghitung mundur setiap detik kehancuran mereka, membayangkan kepanikan yang sedang terjadi di lantai bursa saat saham Wijaya Group mulai merosot akibat penarikan dukungan dari investor utama secara mendadak. Ibu Ratna mulai terlihat gelisah. Dia merebut ponsel dari tangan Andra dan mencoba berbicara dengan nada tinggi, namun sepertinya orang di seberang sana sudah memutus sambungan telepon dengan dingin, meninggalkan mereka dalam ketidakpastian yang menyiksa. "Laras, kamu pasti melakukan sesuatu, kan? Gara-gara wajahmu yang muram semalam, para kolega kita jadi berpikir keluarga ini sedang tidak harmonis," tuduh Ibu Ratna tiba-tiba, melampiaskan kemarahannya padaku sebagai kambing hitam yang paling mudah untuk diserahkan pada ego besarnya. Dia bangkit dari kursinya, menunjuk wajahku dengan sendok perak, sementara matanya yang penuh kebencian seolah ingin menelan aku hidup-hidup di depan suamiku sendiri. Aku hanya meletakkan sendok dan garpuku dengan pelan, menatapnya langsung tepat di mata. Sebuah keberanian yang belum pernah kutunjukkan selama 3 tahun pernikahan ini, membuatnya sedikit tersentak karena melihat kilatan dingin di mataku. Bukannya Mama sendiri yang bilang aku ini tidak becus dan hanya pajangan? Bagaimana mungkin seorang pajangan yang bodoh bisa menggoyahkan bisnis sebesar Wijaya Group?" Jawabku dengan suara yang sangat tenang namun penuh penekanan pada setiap kata yang kuucapkan. Senyum tipis yang penuh kemenangan tersungging di bibirku, membuat Ibu Ratna terdiam sesaat, tampak bingung dengan perubahan sikapku yang mendadak menjadi begitu dominan dan tidak lagi takut pada gertakannya. Andra menatapku dengan tatapan tak percaya, seolah dia baru saja melihat orang asing yang bersembunyi di dalam tubuh istrinya yang imut dan penurut ini, namun aku tidak lagi peduli pada apapun yang dia pikirkan. Kepanikan semakin menjadi-jadi saat asisten pribadi Ibu Ratna berlari masuk ke ruang makan tanpa mengetuk pintu, wajahnya penuh keringat dan nafasnya tersengal-sengal membawa kabar yang lebih buruk lagi. "Nyonya besar, perusahaan rintisan Eltek baru saja membeli sebagian besar saham beredar kita di pasar sekunder. Mereka sekarang memegang posisi tawar yang sangat kuat untuk merger paksa."
lapor sang asisten dengan suara gemetar. Aku hanya menyeruput tehku kembali, merasa sangat puas mendengar nama perusahaan yang kubangun dengan keringat dan air mata itu kini disebut sebagai ancaman terbesar bagi mereka yang meremehkanku. Ibu Ratna hampir terjatuh kembali ke kursinya. Wajahnya yang tadi penuh kesombongan kini tampak layu dan penuh ketakutan saat menyadari bahwa dinasti yang dia banggakan sedang berada di ujung tanduk. Dia tidak tahu bahwa L pada nama perusahaan itu adalah inisial namaku, Laras, rahasia yang kusimpan rapat-rapat bahkan dari suamiku sendiri demi menjaga keamanan aset pribadiku jika suatu saat badai seperti ini terjadi. Kini, wanita parubaya itu mulai sibuk menelepon sana-sini, memohon bantuan pada relasi-relasinya. Namun aku tahu tak akan ada yang mengangkat telepon dari seseorang yang kapalnya sedang tenggelam dengan cepat. Andra menghampiriku, mencoba memegang tanganku dengan tatapan memohon yang menurutku sangat menjijikkan setelah apa yang dia lakukan di pesta semalam yang membiarkan aku dihina tanpa pembelaan. Laras, kamu tahu sesuatu tentang ini kan? Kamu kan pintar. Tolong bantu aku bicara pada mereka. Bantu aku menyelamatkan perusahaan papa, pintanya dengan suara yang hampir menyerupai rintihan. Aku menarik tanganku dengan kasar, berdiri dari kursi makan dengan tegak, memperlihatkan siluet tubuhku yang tegap dan penuh otoritas, memberikan jarak yang sangat jelas antara aku dan pria yang tak lagi memiliki tempat di hatiku. Dulu aku mencoba membantu, tapi mama bilang aku tidak boleh ikut campur karena aku tidak becus. Jadi sekarang biarkan aku diam dan menonton bagaimana kalian menyelesaikan masalah ini sendirian. Ucapku dingin sambil melangkah pergi meninggalkan mereka berdua yang terpaku di ruang makan yang megah namun terasa hampa itu. Aku berjalan menuju kamarku untuk bersiap-siap, karena dalam 1 jam ke depan, aku harus hadir di pertemuan direksi sebagai pemilik saham mayoritas yang baru, dan aku sudah tidak sabar melihat ekspresi Ibu Ratna saat dia menyadari bahwa menantu yang dia injak-injak adalah orang yang akan menentukan apakah dia masih bisa tinggal di rumah ini atau tidak. Mobil sedan mewah berwarna hitam legam yang kupesan secara pribadi berhenti tepat di depan lobi utama gedung Wijaya Group, memecah kerumunan wartawan yang mulai mencium aroma krisis keuangan di perusahaan tersebut. Aku turun dengan gerakan anggun, mengenakan setelan blazer tailored fit berwarna putih gading yang menonjolkan bentuk tubuh ideal dan lekuk pinggangku, dipadukan dengan hijab satin berwarna senada yang terlihat sangat eksklusif. Langkah kakiku yang mengenakan stiletto mahal terdengar tegas di atas lantai lobi, memberikan kesan otoritas yang belum pernah kusembunyikan sebelumnya di tempat ini. Para staf yang biasanya hanya menyapaku dengan nada kasihan kini terpaku, menatapku dengan tatapan penuh tanya seolah mereka baru saja melihat sosok Dewi Perang yang turun ke bumi. Aku mengabaikan lift khusus direksi yang biasa digunakan keluarga suamiku dan memilih berjalan melewati area kerja karyawan, membiarkan semua orang melihat bahwa menantu pajangan ini tidak lagi bersembunyi di balik bayang-bayang. Di dalam hati, aku merasa puas melihat kekacauan kecil yang kutimbulkan. Bisik-bisik mulai terdengar, dan beberapa manajer senior tampak bingung melihatku menuju ruang rapat utama dengan langkah yang begitu penuh keyakinan. Aku tahu bahwa di dalam ruangan itu, Ibu Ratna sedang berusaha keras meyakinkan para pemegang saham yang tersisa agar tetap setia padanya, meski ia sendiri tidak tahu bahwa kursi kekuasaannya sudah lama digergaji hingga hampir roboh. Begitu aku sampai di depan pintu jati besar ruang rapat direksi, 2 orang penjaga keamanan mencoba menghalangiku, menyatakan bahwa rapat tersebut bersifat tertutup dan hanya untuk anggota keluarga serta pemilik saham. Aku hanya tersenyum tipis, mengeluarkan sebuah map kulit hitam dari tas brandedku dan menyodorkan dokumen legal yang menyatakan kepemilikan sahamku melalui perusahaan LTEC yang kini memegang 45% aset mereka. Wajah kedua penjaga itu seketika memucat, mereka saling lirik sebelum akhirnya menunduk hormat dan membukakan pintu lebar-lebar untukku, memberikan akses masuk ke medan pertempuran yang sesungguhnya.
Pintu terbuka dengan suara yang cukup keras, menginterupsi pidato Ibu Ratna yang sedang berapi-api menjelaskan rencana penyelamatan perusahaan yang menurutku sangat kuno dan tidak masuk akal di era digital ini. Seluruh orang di dalam ruangan, termasuk Andra yang duduk di pojok dengan wajah lesu, langsung menoleh ke arah pintu dengan ekspresi yang sulit digambarkan antara terkejut dan bingung. Ibu Ratna menghentikan kalimatnya di tengah jalan, matanya melotot tajam ke arahku, dan napasnya mulai memburu karena ia merasa aku telah mempermalukannya lagi dengan masuk tanpa izin ke wilayah kekuasaannya. Laras, apa-apaan kamu ini? Berani sekali kamu masuk ke sini tanpa izin. Keluar sekarang juga, ini bukan tempat untuk wanita seperti kamu yang hanya tahu cara menghabiskan uang. Teriak Ibu Ratna dengan suara yang melengking, membuat suasana ruang rapat yang tadinya tegang menjadi semakin panas. Dia melangkah mendekatiku dengan raut wajah mengancam, seolah ingin menyeret aku keluar secara fisik di depan semua direksi yang hadir malam itu. Namun, aku tidak bergeming sedikit pun. Aku justru menarik sebuah kursi kosong di kepala meja, posisi yang seharusnya diduduki oleh pimpinan rapat, dan duduk di sana dengan sangat tenang sambil menyilangkan kaki. Silakan duduk kembali, Nyonya Ratna. Saya kesini bukan sebagai menantu yang tidak becus seperti yang Anda katakan semalam, tapi sebagai perwakilan utama dari Eltek, pemilik saham mayoritas baru di perusahaan ini, ucapku dengan nada suara yang rendah namun berwibawa. Keheningan yang sangat pekat langsung menyelimuti ruangan tersebut. Para direksi saling pandang dengan wajah syok, sementara Ibu Ratna tampak seperti orang yang baru saja tersambar petir di siang bolong. Andra yang tadi tertunduk kini menatapku dengan mata terbelalak, seolah dia sedang bermimpi melihat istrinya yang imut dan lembut kini memerintah ruang rapat dengan tangan besi. Aku membuka laptop di hadapanku, menampilkan data fluktuasi pasar dan bukti-bukti malpraktik keuangan yang dilakukan Ibu Ratna demi gaya hidup mewahnya selama beberapa tahun terakhir yang ia sembunyikan dari audit internal. Selama ini Anda menyebut saya tidak becus, tapi lihatlah data ini. Anda menggunakan dana operasional proyek Surabaya untuk membeli perhiasan dan liburan ke Eropa sementara karyawan belum menerima bonus mereka, lanjutku dingin. Satu persatu direksi mulai bergumam marah setelah melihat data yang kusajikan, menyadari bahwa selama ini mereka telah dipimpin oleh seseorang yang hanya peduli pada citra sosial daripada kesehatan perusahaan. Ibu Ratna mencoba membela diri dengan suara gemetar, menuduhku telah memanipulasi data dan menjebaknya karena dendam pribadi akibat kejadian di pesta semalam. Namun, setiap kata yang keluar dari mulutnya hanya membuatnya terlihat semakin menyedihkan dan tidak profesional di mata para kolega bisnis yang selama ini dia banggakan. Aku hanya menatapnya dengan tatapan datar, tanpa kebencian yang meledak-ledak, karena bagiku, balas dendam terbaik adalah menunjukkan betapa jauhnya level kecerdasan kami saat ini. Dia yang dulu berdiri di atas podium untuk menghinaku, kini berdiri gemetar di hadapan wanita yang dia sebut sebagai pajangan hiasan. Andra akhirnya angkat bicara, mencoba menengahi dengan suara yang tidak yakin, memintaku untuk membicarakan hal ini secara kekeluargaan di rumah daripada di depan publik perusahaan. Aku menoleh ke arah suamiku, pria yang dulu sangat kupuja namun kini terlihat begitu kecil dan tidak berarti di mataku setelah pengkhianatan mentalnya. Keluarga? Di mana kata keluarga itu saat Ibu Ratna memaki saya di depan ratusan orang semalam, Andra? Saat itu, kamu hanya diam dan membiarkan istrimu diinjak-injak seolah aku ini sampah. Jawabku, membuat suamiku terdiam 1000 bahasa dengan wajah yang dipenuhi rasa bersalah yang sudah terlambat. Aku menutup laptopku dengan suara klik yang tajam, menandakan bahwa pertemuan awal ini telah selesai dan kendali penuh kini ada di tanganku tanpa bisa diganggu-gugat lagi oleh siapapun. Besok saya akan mengirimkan tim audit independen dan merombak struktur direksi,
bagi yang ingin bertahan, silakan buktikan loyalitas kalian pada perusahaan, bukan pada ego seseorang, ucapku sambil berdiri dan bersiap meninggalkan ruangan. Sebelum keluar, aku sempat melirik Ibu Ratna yang terduduk lemas dengan air mata yang mulai merusak riasan mahalnya, sebuah pemandangan yang memberikan kepuasan dingin di hatiku bahwa permainan ini baru saja dimulai. Pagi ini, aku tidak lagi bangun dengan perasaan tertekan atau terburu-buru menyiapkan sarapan untuk orang-orang yang tidak menghargaiku. Aku bangun dengan tenang di kamar tamu yang luas, menikmati sinar matahari yang masuk lewat celah gorden. Aku memilih untuk mengenakan busana muslimah yang sangat berkelas, sebuah outer panjang berbahan organza yang memperlihatkan siluet tubuhku yang tegap dan body goals, dipadukan dengan hijab lilit yang menonjolkan leher jenjangku. Saat aku menuruni tangga, aku melihat Ibu Ratna sedang duduk di ruang tengah dengan wajah sembab, dikelilingi oleh tumpukan tas belanjaan mewah yang seolah tak lagi mampu menghiburnya. Keangkuhan yang biasanya ia kenakan seperti jirah kini telah retak, menyisakan seorang wanita parubaya yang tampak rapuh dan kebingungan menghadapi kenyataan bahwa kekuasaannya mulai menguap. Aku melangkah melewati ruang tengah tanpa menyapa, menuju dapur untuk mengambil segelas air lemon hangat guna menjaga kebugaran tubuhku sebelum berangkat ke kantor untuk melakukan perombakan besar-besaran. Ibu Ratna tiba-tiba berdiri dan menghadang jalanku dengan napas memburu, mencoba kembali memasang wajah garang meskipun matanya yang merah tak bisa berbohong soal ketakutannya. "Laras, kamu pikir dengan memiliki saham itu kamu bisa seenaknya di rumah ini? Ini rumahku, dibangun dengan keringat suamiku, dan kamu tidak punya hak untuk bersikap lancang padaku." Teriaknya dengan suara yang pecah, tangannya menunjuk-nunjuk dadaku seolah ingin menegaskan kasta di antara kami. Aku hanya menyesap air lemonku dengan tenang, menatapnya dari balik gelas dengan tatapan dingin yang membuat suaranya perlahan mengecil hingga hilang tertelan keheningan. "Mama lupa ya? Sertifikat rumah ini sudah dijadikan jaminan oleh Mama untuk menutupi kerugian proyek properti di Surabaya setahun yang lalu tanpa sepengetahuan Papa dan Andra," jawabku dengan suara yang sangat lembut namun tajam. Aku melihat wajahnya seketika memucat, tangannya gemetar hebat karena tidak menyangka bahwa rahasia gelap yang ia sembunyikan dengan rapi itu sudah berada di tanganku. Selama ini dia merasa aman karena menganggap aku tidak becus memahami dokumen keuangan, padahal aku sudah lama memantau setiap rupiah yang ia gelapkan. Bagaimana kamu bisa tahu soal itu?" Tanyanya dengan suara yang nyaris menyerupai bisikan, keberaniannya seketika runtuh dan ia terpaksa berpegangan pada pinggiran meja agar tidak terjatuh. Aku meletakkan gelas di atas meja dengan suara denting yang cukup keras, lalu melangkah maju hingga wajahku hanya berjarak beberapa senti dari wajahnya yang penuh keringat dingin. Aku ingin dia merasakan tekanan yang sama seperti saat dia menghinaku di depan semua orang tempo hari, membiarkan dia tahu bahwa posisi kami sekarang benar-benar telah terbalik secara total. Karena LTEC adalah perusahaan yang membeli jaminan sertifikat itu dari bank saat mereka hampir melelangnya bulan lalu, MA. Jadi secara teknis, akulah pemilik sah rumah mewah ini sekarang, dan Mama tinggal di sini hanya karena aku masih memiliki sedikit rasa kasihan, ucapku dengan senyum tipis yang mematikan. Ibu Ratna terduduk lemas di lantai marmer, air mata penyesalan, atau mungkin air mata ketakutan, mulai mengalir membasahi pipinya yang keriput. Dia yang dulu menyebutku pajangan hiasan, kini menyadari bahwa dialah yang sebenarnya hanya menumpang hidup di atas kemurahan hati menantu yang pernah ia injak-injak harga dirinya. Andra muncul dari arah tangga, wajahnya tampak sangat kacau dengan rambut yang tidak tertata. Dia melihat ibunya yang bersimpuh di lantai dan menatapku dengan tatapan yang sangat kompleks antara marah dan memohon. "Laras, apa yang kamu lakukan pada Mama? Kenapa kamu jadi begitu kejam dan penuh perhitungan seperti ini?"
Tanya Andra dengan nada yang menyalahkan, seolah akulah pelaku kejahatan di sini. Aku hanya tertawa kecil, sebuah tawa sinis yang menunjukkan betapa konyolnya pembelaan Andra yang selalu terlambat dan salah sasaran itu di mataku sekarang. Kejam? Andra, coba ingat kembali saat ibumu membentakku di depan ratusan kolega bisnismu, memanggilku wanita tak becus, dan kamu hanya diam menonton seperti orang asing. Balasku dengan nada yang sedikit meninggi, meluapkan rasa sakit hati yang selama ini kupendam dalam-dalam di hadapan suamiku yang tidak berguna ini. Aku merasa muak melihat wajahnya yang selalu mencari alasan untuk membenarkan tindakan ibunya, tanpa pernah sekalipun memikirkan bagaimana hancurnya perasaanku sebagai seorang istri yang seharusnya ia lindungi. Aku tidak menunggu jawabannya dan langsung berbalik menuju pintu depan, di mana asisten pribadiku sudah menunggu dengan mobil yang siap mengantarku menuju kantor untuk rapat pembersihan direksi. Di dalam mobil, aku mengecek laporan terbaru yang menunjukkan bahwa tim auditku sudah menemukan lebih banyak lagi kebobrokan dalam manajemen yang dipimpin oleh Ibu Ratna selama ini. Setiap data yang masuk adalah peluru yang akan kugunakan untuk memastikan bahwa tidak ada satupun orang yang tidak kompeten tetap berada di kursi penting hanya karena faktor kekeluargaan. Sesampainya di kantor, aku disambut oleh barisan karyawan yang menatapku dengan penuh rasa hormat dan sedikit ketakutan, menyadari bahwa kepemimpinan baru ini tidak akan main-main. Aku memimpin rapat dengan sangat efisien, memotong setiap pembicaraan yang bertele-tele dan langsung memberikan sanksi tegas kepada manajer-manajer yang terbukti melakukan korupsi bersama Ibu Ratna. Wajahku yang manis dan imut kini tertutup oleh aura ketegasan seorang pemimpin yang tidak segan-segan memecat siapapun yang menghambat kemajuan perusahaan, terlepas dari seberapa lama mereka sudah bekerja di sana. Sore harinya, aku kembali ke rumah dengan perasaan lelah namun puas, menemukan rumah yang biasanya penuh dengan kebisingan perintah Ibu Ratna kini menjadi sunyi senyap seperti kuburan. Ibu Ratna mengurung diri di kamarnya, sementara Andra duduk termenung di balkon, menyadari bahwa dunia mereka yang selama ini penuh dengan kepalsuan sedang runtuh berantakan di tangan wanita yang mereka remehkan. Aku masuk ke kamarku, melepas hijab dengan perlahan, dan menatap pantulan diriku di cermin. Seorang wanita muda yang cantik, kuat, dan akhirnya bebas dari bayang-bayang mertua yang zalim. Perjalanan pembuktianku masih panjang, namun satu hal yang pasti, tak akan ada lagi yang berani menyebutku tak becus mulai hari ini. Malam itu, suasana di meja makan terasa jauh berbeda dari biasanya. Aku sengaja meminta asisten rumah tangga untuk memasak hidangan favoritku dan menatanya dengan sangat mewah, seolah sedang merayakan kemenangan besar. Aku duduk di kursi utama, kursi yang selama puluhan tahun menjadi tahta tak tergoyahkan bagi Ibu Ratna, sementara wanita itu kini duduk di sudut meja dengan bahu yang merosot dalam. Mengenakan gamis berbahan brokat yang elegan namun tetap menunjukkan siluet body goals yang sempurna, aku menikmati setiap suapan makanan dengan tenang, sementara Ibu Ratna hanya bisa menatap piringnya yang kosong dengan tatapan hampa. Tidak ada lagi suara denting perhiasan yang berisik atau perintah-perintah angkuh yang biasanya keluar dari mulutnya, yang tersisa hanyalah kesunyian yang mencekam di antara kami bertiga. Andra mencoba mencairkan suasana dengan menawarkan lauk kepada ibunya, namun tangannya ditarik kembali saat melihat tatapan dingin yang kuberikan padanya dari balik meja. Suamiku itu tampak seperti pria yang kehilangan kompas. Dia terjepit di antara kewajiban sebagai anak dan kenyataan bahwa istrinya kini adalah pemegang kunci nasib finansial keluarga mereka. Aku sengaja membiarkan suasana ini berlarut-larut, membiarkan rasa tidak nyaman merayap di kulit mereka, karena aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya menjadi orang asing di rumah sendiri, persis seperti yang kurasakan selama 3 tahun terakhir. Di balik hijab sutra yang kupakai,
Aku tersenyum kecil melihat bagaimana kekuasaan bisa berubah tangan begitu cepat hanya karena satu kesalahan fatal yang mereka lakukan. Besok akan ada beberapa orang dari Biro Hukum yang datang ke rumah ini untuk melakukan inventarisasi aset, termasuk perhiasan dan tas-tas mewah yang ada di kamar Mama. Ucapku dengan suara yang sangat tenang namun sanggup menghentikan gerakan tangan Ibu Ratna seketika. Dia mendongak, matanya yang sembab kini memancarkan rasa takut yang luar biasa, seolah-olah aku baru saja menjatuhkan vonis mati padanya di tengah jamuan makan malam ini. Aku tidak memberikan ruang untuk negosiasi, karena berdasarkan hasil audit, sebagian besar barang mewah itu dibeli menggunakan dana talangan proyek yang kini statusnya menjadi utang pribadi kepada perusahaan. Laras, kamu keterlaluan. Kamu mau merampas satu-satunya kebanggaan Mama? Kamu benar-benar menantu durhaka. Teriak Ibu Ratna dengan sisa-sisa keberaniannya yang mulai rapuh, suaranya terdengar serak karena terlalu banyak menangis. Dia bangkit dari kursinya, tangannya menunjuk ke arahku dengan gemetar, namun aku tidak lagi merasa terintimidasi oleh gerakan yang dulu sangat kutakuti itu. Aku hanya meletakkan serbet di atas meja, berdiri dengan anggun, dan menatapnya dengan pandangan yang membuat keberaniannya kembali menciut dalam sekejap mata. Durhaka itu adalah saat seorang mertua memaki menantunya dengan sebutan tak becus di hadapan umum, padahal menantunya itulah yang menyelamatkan perusahaannya dari kebangkrutan total. Jawabku dengan nada yang sangat tegas dan dingin. Aku melangkah mendekatinya, membiarkan wangi parfum eksklusifku memenuhi indera penciumannya, memberikan tekanan psikologis bahwa level kami kini sudah sangat jauh berbeda. Aku mengingatkannya kembali pada setiap tetes air mata yang jatuh karena ulahnya, dan bagaimana sekarang aku akan menagih setiap butir air mata itu dengan harga yang sangat mahal melalui jalur hukum yang berlaku. Andra mencoba berdiri dan mendekatiku, barangkali ingin meredam emosiku, namun aku mengangkat tangan sebagai isyarat agar dia tidak maju satu langkah pun ke arahku. Andra, jika kamu masih ingin memiliki masa depan di Wijaya Group, aku sarankan kamu diam dan jangan pernah mencoba membela kesalahan ibumu lagi, ancamku tanpa ragu, membuat suamiku itu kembali tertunduk lemas. Aku menyadari bahwa cinta yang dulu kupunya untuk pria ini telah terkikis habis, digantikan oleh rasa kasihan melihat betapa lemahnya dia sebagai seorang kepala keluarga yang tidak bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Aku mengeluarkan sebuah map transparan yang berisi daftar aset yang akan disita, meletakkannya dengan kasar di hadapan Ibu Ratna, hingga beberapa lembar kertasnya berhamburan di atas meja makan yang mewah itu. Di sana tertera jelas setiap transaksi yang tidak sah, setiap perhiasan berlian yang ia beli dengan uang perusahaan, dan setiap perjalanan mewah yang ia klaim sebagai biaya dinas bodong. Ibu Ratna menutup mulutnya dengan tangan, seolah ingin menahan teriakan histeris saat melihat betapa detailnya aku melacak setiap kebusukan yang pernah ia lakukan selama ini tanpa terlewat satu pun. Pilihannya hanya dua, Ma. Serahkan semua aset itu secara sukarela untuk menutupi kerugian perusahaan, atau biarkan masalah ini masuk ke ranah kepolisian sebagai kasus penggelapan jabatan, lanjutku sambil memberikan pilihan yang sangat sulit bagi wanita yang sangat menjunjung tinggi citra sosial itu. Aku tahu dia lebih takut masuk penjara dan mengenakan rompi oranye daripada kehilangan tas-tas kulit buaya koleksinya, karena bagi wanita seperti dia, nama baik adalah segalanya di mata dunia. Dia menangis terseduh-seduh, menelungkupkan kepalanya di atas meja, meratapi nasibnya yang kini berada di bawah kendali menantu yang dulu ia anggap hanya sebagai pajangan manis tanpa otak. Aku meninggalkan meja makan tanpa menunggu jawabannya, berjalan menuju balkon atas untuk menikmati angin malam yang terasa sangat menyegarkan setelah drama panjang di dalam rumah. Sambil menatap lampu-lampu kota, aku merasa tubuhku semakin bugar dan jiwaku semakin kuat. Rasa lelah yang dulu menghimpit kini berganti dengan kepuasan yang tak terlukiskan dengan kata-kata.
Aku telah membuktikan sebaliknya, bahwa wanita muda berhijab dengan penampilan imut ini memiliki otak yang lebih tajam dari siapapun di keluarga ini, dan aku tidak akan berhenti sampai martabatku pulih seutuhnya. Sebelum masuk kembali ke dalam kamar, aku sempat melihat Ibu Ratna mulai memasukkan perhiasannya ke dalam kotak dengan tangan yang masih gemetar, sementara Andra hanya bisa menonton dengan wajah yang dipenuhi kekecewaan. Besok adalah babak baru bagi Wijaya Group, dan aku sudah siap untuk mengumumkan kepemimpinan baruku secara resmi kepada media nasional agar seluruh dunia tahu siapa Laras yang sebenarnya. Kemenangan ini baru permulaan, dan aku akan memastikan bahwa setiap orang yang pernah meremehkanku akan ingat hari di mana mereka berani mengatakan bahwa aku tidak becus. Pagi ini adalah hari yang paling dinanti, sebuah titik balik yang akan tercatat dalam sejarah bisnis keluarga Wijaya, sekaligus menjadi panggung pembuktian terbesarku di hadapan publik. Aku bersiap di depan cermin besar, mengenakan busana muslimah bertema power suit berwarna navy blue yang memberikan kesan tegas namun tetap feminin, menonjolkan siluet tubuhku yang tegap dan ideal. Hijab sutra bermotif eksklusif kusampirkan dengan model yang sangat rapi, menonjolkan wajahku yang dirias dengan gaya natural glam agar terlihat segar dan penuh energi. Di balik penampilan yang manis dan imut ini, aku bisa merasakan detak jantungku yang stabil, menandakan bahwa aku benar-benar siap untuk mengumumkan siapa pemegang kendali sesungguhnya atas kerajaan bisnis yang selama ini meremehkanku. Di ruang tamu, kulihat Ibu Ratna sedang duduk lesu di sofa dengan tumpukan kotak perhiasan dan tas-tas bermerek di sekelilingnya, pemandangan yang kontras dengan keangkuhannya beberapa hari lalu. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dalam semalam, riasannya luntur terkena air mata, dan sorot matanya yang dulu penuh kilat amarah kini hanya menyisakan kekosongan yang sangat dalam. Dia menatapku saat aku melintas, mungkin ingin memaki seperti biasanya, namun lidahnya seolah keluh melihat otoritas yang terpancar dari setiap gerak-gerikku. Aku hanya memberikan anggukan tipis sebagai tanda perpisahan sebelum aku pergi menuju gedung pusat untuk menghadiri konferensi pers yang telah dijadwalkan secara rahasia oleh asisten pribadiku. Mobil sedan hitamku meluncur membelah kemacetan Jakarta, dan sepanjang jalan aku memantau berita di tablet yang menunjukkan spekulasi media tentang pimpinan misterius dari LTEC yang melakukan hostile takeover. Aku merasa puas karena strategi anonimitasku selama 2 tahun ini berhasil membangun rasa penasaran publik hingga ke puncaknya, membuat momen pengumuman ini menjadi sangat berharga. Aku bukan hanya ingin merebut perusahaan, aku ingin menghancurkan narasi Ibu Ratna yang menyebutku tak becus dengan cara yang paling spektakuler dan tak terlupakan. Saat mobil berhenti di lobi kantor, puluhan kilatan lampu kamera langsung menyambutku, namun mereka semua masih mengira aku hanyalah istri Andra yang datang untuk mendukung suaminya di masa sulit. Aku berjalan melewati lorong menuju ruang konferensi pers dengan langkah yang sangat percaya diri, didampingi oleh tim pengacara dan asisten yang semuanya mengenakan seragam hitam yang kompak. Di dalam ruangan, puluhan jurnalis dari media bisnis ternama sudah memenuhi kursi, sementara di podium depan kulihat Andra berdiri dengan wajah tegang, berusaha menjelaskan situasi perusahaan yang sedang kacau. Saat aku masuk, gumaman heran terdengar di antara hadirin. Mereka bingung melihat menantu pajangan ini berjalan langsung menuju podium utama, bukan duduk di kursi tamu seperti biasanya. Andra menatapku dengan tatapan bingung, mencoba meraih tanganku seolah ingin menghentikanku, namun aku melepaskannya dengan gerakan yang sangat dingin dan elegan. Selamat pagi semuanya. Nama saya Larasati, dan saya di sini bukan hanya sebagai istri dari Bapak Andra Wijaya, tapi sebagai CEO dan pemilik sah dari LTEC, pemegang saham mayoritas Wijaya Group, ucapku melalui mikrofon dengan suara yang jernih dan mantap. Seketika itu juga, keheningan total menyelimuti ruangan sebelum akhirnya pecah oleh suara riuh kilatan kamera
dan bisik-bisik kaget dari para jurnalis yang hadir. Wajah Andra di sampingku berubah menjadi sangat pucat. Dia mundur selangkah seolah kakinya tak lagi sanggup menopang berat badannya saat menyadari bahwa istrinya sendiri adalah rival bisnis yang selama ini dia takuti. Aku mulai memaparkan visi baru untuk perusahaan, menjelaskan rencana restrukturisasi total, dan menunjukkan bukti-bukti audit yang akan membersihkan Wijaya Group dari praktik-praktik korup manajemen lama. Aku berbicara dengan sangat lancar, menggunakan istilah-istilah bisnis tingkat tinggi yang membuat para pakar ekonomi di ruangan itu mengangguk setuju dengan setiap poin yang kusampaikan. Tidak ada lagi kesan wanita muda yang bodoh atau hanya modal tampang. Di atas podium itu, aku adalah seorang pemimpin yang visioner dan sangat menguasai lapangan. Aku bisa melihat kekaguman di mata para jurnalis, sebuah pengakuan yang selama ini tidak pernah kudapatkan di dalam rumahku sendiri. Di tengah sesi tanya-jawab, seorang wartawan bertanya dengan sangat tajam mengenai alasan di balik pengambil alihan yang terkesan mendadak ini dan bagaimana hubunganku dengan Ibu Ratna ke depannya. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh arti, sebelum memberikan jawaban yang akan menjadi tajuk utama berita esok hari di seluruh surat kabar nasional. Bisnis membutuhkan kompetensi, bukan sekadar ego atau senioritas. Ketika seseorang dianggap tak becus hanya karena penampilannya, maka hasil kerjalah yang akan berbicara untuk membuktikan sebaliknya. Jawabku dengan nada sindiran yang sangat halus namun mematikan. Aku tahu Ibu Ratna pasti menonton siaran langsung ini di rumah, dan aku bisa membayangkan betapa hancurnya harga diri wanita itu saat mendengar kata-kataku. Setelah konferensi pers berakhir, Andra menghampiriku di belakang panggung dengan mata yang berkaca-kaca, tampak sangat hancur melihat kenyataan bahwa pernikahan kami kini berada di ambang kehancuran karena rahasia besar ini. Kenapa Laras? Kenapa kamu tidak pernah bilang kalau kamu sekuat ini? Kenapa kamu harus menghancurkan mamaku dengan cara seperti ini? Tanyanya dengan suara yang parau. Aku menatap suamiku dengan rasa kasihan yang mendalam, menyadari bahwa dia masih belum mengerti bahwa kehancuran ibunya adalah akibat dari perbuatannya sendiri yang membiarkan kezaliman terjadi di depan matanya. Aku hanya meletakkan tangan di pundaknya sebentar, lalu berjalan pergi meninggalkannya yang masih mematung di sana. Aku kembali ke kantor LTEK, di mana timku menyambut dengan sorakan kemenangan atas suksesnya pengumuman publik yang baru saja kulakukan di gedung sebelah. Di sana, aku merasa benar-benar dihargai, bukan karena siapa suamiku atau seberapa cantik penampilanku, melainkan karena kecerdasan dan keberanianku dalam mengambil keputusan besar. Sambil duduk di kursi kebesaranku yang menghadap ke arah gedung Wijaya Group, aku merasa beban berat yang selama ini kupikul di bahuku perlahan mulai terangkat. Aku telah menunjukkan pada dunia, dan terutama pada mertuaku, bahwa menantu berhijab yang mereka injak-injak ini adalah sosok yang menentukan hidup dan mati perusahaan mereka. Malam harinya, aku mendapat kabar bahwa Ibu Ratna pingsan setelah menonton siaran persku dan harus dilarikan ke rumah sakit karena tekanan darahnya yang melonjak drastis. Meski ada sedikit rasa kemanusiaan di dalam hatiku, aku tidak membiarkan perasaan itu melemahkan tekadku untuk tetap menjalankan proses hukum dan audit yang sudah berjalan. Aku telah memilih jalanku, jalan untuk bangkit dan membuktikan bahwa kecantikan, keimutan, dan penampilan yang sempurna bisa berjalan beriringan dengan otak yang cemerlang dan tangan yang besi. Besok akan ada lebih banyak tantangan, namun aku tahu bahwa mulai saat ini, tak akan ada lagi orang yang berani membentakku dengan kata-kata tidak becus. Kabar mengenai Ibu Ratna yang dilarikan ke rumah sakit menyebar dengan cepat di kalangan sosialita Jakarta, namun aku tetap tenang di meja kerjaku sambil meninjau laporan keuangan terbaru yang semakin menunjukkan titik terang.
Aku mengenakan setelan kantor berwarna dusty pink yang tetap memberikan kesan manis namun sangat profesional, menonjolkan lekuk tubuh body goals yang selama ini dianggap sebagai satu-satunya asetku oleh mereka yang berpikiran sempit. Di dalam ruangan yang dingin ini, aku merasa jauh lebih hidup dibandingkan saat aku harus berpura-pura menjadi istri penurut di rumah besar yang penuh kepalsuan itu. Bagiku, pingsannya Ibu Ratna bukanlah sebuah kejutan, melainkan reaksi alami dari seseorang yang dunianya baru saja runtuh karena kesombongannya sendiri yang tak lagi memiliki pijakan. Pintu kantorku terbuka tanpa ketukan, dan Andra masuk dengan langkah gontai serta wajah yang terlihat sangat kusam, jauh dari citra pria sukses yang biasa ia tampilkan di depan media. Dia menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara benci, kagum, dan keputusasaan yang sangat dalam, saat melihatku duduk di kursi pimpinan dengan begitu tenangnya. Aku tidak beranjak dari kursiku, hanya menatapnya dengan datar sambil menunggu apa yang akan keluar dari mulut pria yang dulu sangat kucintai namun kini terasa seperti orang asing yang sangat lemah. Ketegangan kembali menyelimuti ruangan, namun kali ini akulah yang memegang kendali atas setiap tarikan napas di antara kami berdua. Puas kamu sekarang, Laras? Mama masuk rumah sakit dalam kondisi kritis, dan semua orang di luar sana membicarakan kejatuhan keluarga kita seolah-olah itu adalah lelucon. Bentak Andra dengan suara bergetar, mencoba menggunakan emosinya untuk membuatku merasa bersalah. Aku hanya meletakkan pulpen mahalku, menyandarkan tubuh dengan anggun, dan membiarkan dia meluapkan amarahnya yang tak beralasan itu hingga dia kehabisan kata-kata. Aku menyadari bahwa suamiku ini masih belum bisa melihat kebenaran. Dia masih menganggap aku sebagai penyebab masalah, bukan sebagai korban yang akhirnya memutuskan untuk melawan balik demi harga diri. Keluarga kita sudah hancur sejak Mama menghinaku di depan umum, dan kamu hanya diam menonton seperti pengecut, Andra, jawabku dengan suara yang sangat stabil dan tanpa emosi yang berlebihan. Aku berdiri, berjalan perlahan mendekati jendela besar yang memperlihatkan pemandangan kota, membiarkan cahaya matahari menyoroti profil wajahku yang tegas namun tetap terlihat imut. Aku menjelaskan padanya bahwa bukan aku yang menghancurkan keluarga ini, melainkan tangan-tangan serakah ibunya yang telah menggerogoti perusahaan selama bertahun-tahun hingga hampir bangkrut tanpa ada yang berani menegurnya. Andra terdiam, bahunya merosot saat dia menyadari bahwa semua argumen yang dia siapkan tidak mempan menghadapi fakta-fakta hukum yang kini aku genggam dengan sangat kuat. Dia mencoba memohon padaku untuk mencabut tuntutan audit dan mengembalikan sebagian aset ibunya dengan alasan kemanusiaan dan hubungan pernikahan kami yang sudah berjalan cukup lama. Namun, aku hanya bisa tersenyum pahit mendengar permintaannya yang sangat tidak masuk akal itu, menyadari bahwa dia masih saja mengutamakan ego ibunya di atas keadilan bagi para karyawan yang telah dirugikan selama ini. Pernikahan kita adalah tentang kepercayaan, Andra, dan kamu sudah menghancurkan kepercayaan itu berkali-kali setiap kali kamu membiarkan aku diinjak-injak oleh ibumu, lanjutku sambil menatapnya langsung ke mata dengan sorot yang sangat tajam. Aku memberitahunya bahwa proses hukum akan tetap berjalan, dan Ibu Ratna harus mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dia ambil secara ilegal dari kas perusahaan tanpa terkecuali. Jika dia benar-benar peduli pada ibunya, seharusnya dia mendampinginya untuk mengakui kesalahan, bukan malah memintaku untuk menjadi kaki tangan dalam menyembunyikan kejahatan yang sudah telanjur terungkap ke publik. Aku kembali ke meja makan malam itu, namun kali ini aku membawa asisten hukumku untuk mulai menandai barang-barang di rumah mewah ini yang akan segera dilelang untuk menutupi kerugian perusahaan. Setiap sudut ruangan yang dulu penuh dengan kenangan pahit kini sedang diperiksa secara teliti, mulai dari lukisan mahal hingga perabotan impor yang dibeli dengan uang yang bukan hak mereka.
Aku merasa seperti sedang membersihkan luka lama yang selama ini dibiarkan membusuk, dan meskipun prosesnya terasa menyakitkan, aku tahu ini adalah satu-satunya cara agar aku bisa benar-benar sembuh dan bangkit kembali. Ibu Ratna menelepon dari rumah sakit dengan suara yang lemah dan terisak-isak, mencoba menggunakan taktik manipulasi emosi yang selama ini selalu berhasil dia gunakan untuk mengendalikan Andra dan mendiang suaminya. Dia memohon agar aku tidak mengambil rumah itu, berjanji akan berubah dan memperlakukanku dengan baik jika aku bersedia membantunya keluar dari jeratan hukum yang sedang mengintai. Aku mendengarkannya dengan tenang, namun hatiku sudah membeku. Aku tahu bahwa janji-janji itu hanyalah topeng sementara agar dia bisa kembali ke posisinya semula dan mengulang kembali keangkuhannya di masa depan. Maafkan aku, tapi aku tidak becus untuk melakukan apa yang Mama minta. Bukankah itu kata-kata Mama sendiri? Jawabku sebelum mematikan telepon dengan tangan yang sangat mantap, membiarkan kalimat itu menjadi jawaban terakhir untuk segala permintaannya. Aku merasakan sebuah kebebasan yang luar biasa saat akhirnya bisa mengucapkan kalimat itu kembali kepadanya, bukan sebagai bentuk dendam, melainkan sebagai bentuk pembuktian atas apa yang sebenarnya telah terjadi. Aku tidak akan membiarkan diriku kembali ke dalam lingkaran setan yang penuh dengan hinaan dan manipulasi, meskipun itu berarti aku harus berdiri sendiri tanpa dukungan dari siapapun. Malam itu ditutup dengan aku yang mulai mengemasi barang-barang pribadi Andra ke dalam beberapa koper besar, karena aku memutuskan bahwa dia tidak lagi pantas tinggal di rumah ini setelah semua pengkhianatannya. Sambil berdiri di depan cermin, aku memperbaiki posisi hijabku yang masih tampak sempurna, menatap wanita cantik dan kuat di depannya dengan penuh rasa bangga. Besok, aku akan meresmikan struktur manajemen baru tanpa ada satupun nama keluarga Wijaya di dalamnya, dan dunia akan melihat bagaimana si tak becus ini membawa perusahaan menuju puncak kejayaan yang baru. Pagi ini, rumah mewah yang biasanya dipenuhi aura intimidasi Ibu Ratna terasa jauh lebih tenang, meskipun beberapa koper besar milik Andra sudah berjajar rapi di dekat pintu utama sebagai tanda berakhirnya sebuah era. Aku berdiri di ruang makan dengan setelan tunik modern berwarna krem yang menonjolkan bentuk tubuh body goalsku dengan sangat elegan, sementara hijab pashmina yang kupakai memberikan kesan bersih dan berwibawa. Aku tidak merasa sedih melihat koper-koper itu. Sebaliknya, aku merasa seperti sedang mengeluarkan beban yang selama ini membuatku sulit bernapas di dalam rumahku sendiri. Di meja makan, aku tidak lagi menyiapkan sarapan untuk orang lain, melainkan menikmati sarapan sehatku sendiri sambil membaca laporan perkembangan saham LTEK yang terus meroket sejak aku mengambil alih kendali. Andra turun dari lantai atas dengan wajah yang sangat berantakan, mengenakan kemeja yang kusut dan mata yang merah karena kurang tidur. Kontras sekali dengan penampilanku yang segar dan siap tempur. Dia berhenti sejenak melihat koper-kopernya, lalu menatapku dengan sorot mata yang penuh dengan kepahitan dan rasa tidak percaya bahwa aku benar-benar melakukan ini padanya. Aku hanya meliriknya sekilas, lalu kembali fokus pada tablet di tanganku, menunjukkan bahwa keberadaannya tidak lagi memiliki pengaruh besar terhadap suasana hatiku hari ini. Keheningan di antara kami kini bukan lagi karena rasa takut dariku, melainkan karena rasa malu yang amat sangat dari pihaknya yang tak lagi memiliki pembelaan. Laras, apakah harus sejauh ini? Kamu mengusir suamimu sendiri dari rumah yang kita tempati bersama selama 3 tahun ini hanya karena dendam pada Mama? Tanya Andra dengan suara yang parau, mencoba memancing rasa ibaku dengan membawa-bawa ikatan pernikahan. Aku meletakkan tabletku perlahan, lalu menatapnya langsung ke mata dengan pandangan yang sangat jernih dan tanpa keraguan sedikit pun di dalamnya. Aku ingin dia mengerti bahwa keputusan ini bukanlah tentang dendam pribadi, melainkan tentang prinsip dan harga diri yang sudah dia biarkan terinjak-injak selama bertahun-tahun demi menyenangkan ibunya yang egois.
Ini bukan rumah kita, Andra. Ini adalah aset yang dibeli oleh perusahaanku untuk menyelamatkan keluarga kalian dari jeratan utang yang dibuat oleh ibumu sendiri, jawabku dengan suara yang tenang namun sangat menusuk. Aku mengingatkannya bahwa selama 3 tahun ini, akulah yang diam-diam menambal kebocoran keuangan perusahaan mereka dengan dana pribadiku, sementara dia lebih memilih untuk menutup mata dan membiarkan aku dihina sebagai wanita yang hanya bisa menghabiskan uang. Andra terdiam, mulutnya terbuka seolah ingin membantah. Namun dia tahu bahwa setiap kata yang kuucapkan didukung oleh bukti-bukti transaksi yang sah secara hukum. Dia mencoba mendekat, barangkali ingin memberikan pelukan atau kata-kata manis yang biasanya bisa melunakkan hatiku di masa lalu, namun aku segera berdiri dan memberikan jarak yang sangat jelas di antara kami. Aku tidak lagi membiarkan sentuhannya mempengaruhiku, karena bagiku, laki-laki yang tidak bisa berdiri tegak melindungi istrinya tidak lagi pantas untuk mendapatkan kasih sayang yang tulus. Andra tampak sangat terpukul melihat penolakanku yang begitu dingin. Dia menyadari bahwa wanita manis dan imut yang dulu selalu memujanya kini telah bertransformasi menjadi sosok yang sangat mandiri dan tak terjangkau olehnya lagi. Silakan ambil kopermu dan pergi ke rumah sakit untuk menemani Mama. Dia lebih membutuhkanmu di sana daripada aku di sini yang kamu anggap tak becus ini, lanjutku sambil memberikan isyarat agar petugas keamanan segera membantunya membawa barang-barang tersebut ke mobil. Aku tidak ingin ada drama yang berkepanjangan di rumah ini, karena hari ini aku memiliki jadwal rapat penting dengan Dewan Komisaris baru yang akan menentukan arah masa depan Wijaya Group di bawah bendera LTEK. Andra akhirnya menyerah. Dia menarik kopernya dengan langkah gontai menuju pintu keluar, meninggalkan rumah yang kini secara resmi menjadi milikku sepenuhnya, tanpa ada campur tangan dari siapapun. Setelah Andra pergi, aku menghela napas panjang dan merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa seolah-olah seluruh beban di pundakku baru saja menguap ke udara. Aku masuk ke ruang kerja pribadiku, ruangan yang dulu dilarang untuk kumasuki oleh Ibu Ratna, karena dia menganggap aku tidak memiliki urusan dengan masalah serius perusahaan. Di sana, aku melihat foto pernikahanku dengan Andra yang masih terpajang di dinding. Dengan gerakan yang sangat tenang, aku menurunkan foto itu dan menyimpannya di dalam laci yang paling bawah. Ruangan ini sekarang akan menjadi pusat komandoku, tempat di mana aku akan membuktikan bahwa wanita berhijab bisa menguasai pasar tanpa harus mengorbankan integritas dan nilai-nilainya. Siang harinya di kantor, aku disambut oleh Dewan Komisaris yang sebagian besar adalah orang-orang baru yang kupilih berdasarkan kompetensi murni, bukan karena kedekatan keluarga atau tekanan politik. Aku mempresentasikan strategi ekspansi global yang sudah kusiapkan selama berbulan-bulan, sebuah rencana ambisius yang membuat para pria paruh baya di ruangan itu terkesima dengan ketajaman analisaku. Tidak ada lagi yang berani menyela bicaraku atau memberikan tatapan meremehkan. Sebaliknya, mereka berebut untuk memberikan masukan dan pujian atas visi kepemimpinanku yang sangat segar dan modern. Di momen itu, aku menyadari bahwa pengakuan yang sesungguhnya bukan datang dari pujian kosong mertua, melainkan dari hasil nyata yang diakui oleh dunia profesional. Namun, di tengah kesuksesan rapat itu, aku menerima sebuah pesan singkat dari pengacara keluarga Wijaya yang menyatakan bahwa Ibu Ratna menolak untuk menandatangani dokumen penyerahan aset dan mengancam akan menuntut balik dengan tuduhan penipuan. Aku hanya tersenyum tipis membaca pesan itu, menyadari bahwa wanita itu masih saja mencoba bermain api meskipun dia sudah berada di tengah kobaran api yang besar. Aku langsung menginstruksikan tim hukumku untuk tidak memberikan toleransi lagi dan segera melanjutkan proses pelaporan pidana atas penggelapan dana yang selama ini ia lakukan. Kesabaran adalah sebuah kemewahan yang sudah tidak lagi kumiliki untuk orang-orang yang terus mencoba menjatuhkanku setelah semua kemurahan hati yang kuberikan.
Sore harinya, aku berdiri di atas balkon kantorku, menatap pemandangan kota Jakarta yang mulai dihiasi lampu-lampu indah dengan perasaan yang sangat bangga atas diriku sendiri. Aku telah melewati badai yang paling besar dalam hidupku, dan meskipun aku harus kehilangan suami dan keluarga mertuaku, aku mendapatkan kembali jati diriku yang sempat hilang. Aku adalah Laras, seorang pengusaha sukses, pemilik tubuh body goals yang menawan, dan yang terpenting, seorang wanita yang telah membuktikan bahwa kata-kata tak becus hanyalah sebuah motivasi untuk menjadi yang terbaik. Esok adalah hari penentuan di pengadilan, dan aku sudah siap untuk menutup babak lama ini dengan kemenangan mutlak. Hari yang menentukan itu akhirnya tiba, sebuah pagi yang cerah namun terasa sangat dingin saat aku melangkah memasuki lobi gedung pengadilan dengan pengawalan ketat dari tim hukum dan keamanan pribadiku. Aku memilih mengenakan busana muslimah bertema monochrome hitam putih yang sangat tajam, menonjolkan siluet tubuhku yang tegap dan body goals yang sempurna, memberikan kesan sebagai wanita yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Di balik kacamata hitam dan hijab sutra yang tersemat rapi, aku menyembunyikan sorot mata yang penuh dengan ketenangan sekaligus tekad untuk mengakhiri sandiwara ini selamanya. Ratusan kamera media langsung menyambar kehadiranku, menciptakan kilatan lampu yang seolah menjadi saksi bisu atas transformasi total seorang menantu yang dulu dianggap tak becus kini menjadi penguasa keadaan. Di ruang sidang yang penuh sesak, kulihat Ibu Ratna duduk di kursi pesakitan dengan wajah yang sangat pucat dan tubuh yang tampak menyusut, jauh dari kesan glamor yang selama ini ia banggakan. Dia tidak lagi mengenakan perhiasan berliannya, hanya sebuah kerudung polos yang menutupi rambutnya yang kini terlihat mulai memutih karena stres yang luar biasa. Saat mata kami bertemu, aku melihat ada kilasan kemarahan yang tersisa, namun dengan cepat berganti menjadi ketakutan saat dia menyadari bahwa aku membawa tumpukan dokumen bukti yang sangat tebal. Di sampingnya, Andra duduk dengan kepala tertunduk, tidak berani menatap ke arahku atau ke arah ibunya, seolah dia ingin menghilang dari ruangan yang penuh dengan penghakiman ini. Persidangan dimulai dengan pembacaan dakwaan atas penggelapan dana perusahaan dan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan Ibu Ratna selama menjabat sebagai komisaris utama di Wijaya Group. Setiap angka yang disebutkan oleh jaksa penuntut umum terasa seperti pukulan telak bagi Ibu Ratna, yang hanya bisa menunduk sambil meremas sapu tangan di tangannya yang gemetar hebat. Aku duduk di bangku saksi dengan sikap yang sangat tenang, memberikan keterangan dengan suara yang jernih dan logis, menjelaskan kronologi bagaimana aku menemukan ketidakberesan tersebut melalui audit internal yang kulakukan secara diam-diam. Tidak ada setetes pun air mata yang jatuh dari mataku, yang ada hanyalah kejujuran yang pahit untuk mereka terima sebagai konsekuensi atas kesombongan masa lalu. "Laras, tolong, jangan lakukan ini pada Mama," bisik Ibu Ratna saat ada jeda persidangan, mencoba mendekatiku dengan sisa-sisa harapannya yang sudah hancur lebur di hadapan hukum. Dia mencoba memegang tanganku dengan wajah yang memelas, sebuah ekspresi yang sangat kontras dengan wajah garang yang ia tunjukkan saat membentakku di depan ratusan kolega bisnis tempo hari. Aku menarik tanganku dengan perlahan namun tegas, menatapnya dengan tatapan yang sangat datar tanpa ada dendam maupun rasa kasihan yang berlebihan di dalamnya. Bagiku, ini bukan lagi tentang urusan keluarga, melainkan tentang keadilan bagi ribuan karyawan yang nasibnya hampir ia hancurkan demi gaya hidup mewahnya. Hukum tidak mengenal istilah Mama, Nyonya Ratna. Hukum hanya mengenal benar dan salah, dan Anda tahu betul di posisi mana Anda berada saat ini, jawabku dengan nada bicara yang sangat profesional. Kalimat itu membuat Ibu Ratna terdiam 1000 bahasa, menyadari bahwa taktik manipulasinya tidak lagi mempan terhadap wanita yang sudah ia tempah menjadi sekeras baja ini. Andra mencoba mendekat untuk menengahi,
namun aku segera berpaling dan kembali ke tempat dudukku, memberikan tanda yang sangat jelas bahwa masa-masa di mana aku bisa dikendalikan oleh perasaan sudah lama berakhir. Aku tidak ingin lagi menjadi bagian dari drama mereka. Aku hanya ingin kebenaran ditegakkan agar aku bisa melangkah maju tanpa beban masa lalu. Pengacara Ibu Ratna mencoba melakukan pembelaan dengan alasan kondisi kesehatan kliennya yang menurun dan sumbangsih keluarga Wijaya terhadap ekonomi nasional selama puluhan tahun. Namun, argumen itu segera dipatahkan oleh fakta-fakta yang kusajikan tentang bagaimana Ibu Ratna justru merusak ekonomi keluarga dan karyawannya sendiri demi ambisi pribadinya. Aku menunjukkan bukti bahwa saat dia sedang berpesta mewah di Eropa menggunakan uang perusahaan, ada ratusan buruh di pabrik cabang yang gajinya tertunda selama 2 bulan karena alasan efisiensi. Sorakan pelan dari beberapa mantan karyawan yang hadir di ruang sidang membuat suasana semakin mencekam bagi pihak Ibu Ratna yang kini terpojok tanpa pembelaan yang berarti. Puncaknya adalah ketika hakim membacakan putusan sela yang menyatakan bahwa seluruh aset yang diperkarakan harus disita oleh negara untuk kemudian dikembalikan kepada perusahaan LTEK sebagai pemegang hak sah. Ibu Ratna jatuh pingsan di ruang sidang, menciptakan keributan kecil di antara para pengunjung dan petugas medis yang segera berdatangan untuk memberikan pertolongan pertama. Aku hanya berdiri dengan tenang, merapikan sedikit lipatan pada busana muslimahku, dan menatap pemandangan itu sebagai sebuah penutup yang adil bagi sebuah kezaliman yang sudah berlangsung terlalu lama. Tidak ada rasa senang yang meluap-luap, hanya sebuah perasaan lega karena akhirnya beban moral yang kupikul selama ini telah berpindah ke pundak mereka yang seharusnya bertanggung jawab. Andra menghampiriku di luar ruang sidang. Air mata mengalir di pipinya saat dia menatapku dengan tatapan yang sangat hancur dan penuh penyesalan yang mendalam. Kamu benar-benar sudah membuktikan sebaliknya, Laras. Kamu hebat, jauh lebih hebat dari yang pernah aku bayangkan, dan aku sangat menyesal telah meremehkanmu, ucapnya dengan suara yang bergetar. Aku hanya menatapnya sebentar, memberikan senyum tipis yang penuh dengan arti perpisahan, menyadari bahwa meskipun dia sudah meminta maaf, retakan di antara kami sudah terlalu besar untuk diperbaiki kembali. Aku tidak membencinya, tapi aku juga tidak bisa lagi mencintai seorang pria yang hanya bisa menyesal setelah segalanya hancur berantakan di tangannya sendiri. Aku berjalan keluar dari gedung pengadilan dengan kepala tegak, melewati kerumunan wartawan yang berdesakan ingin mendapatkan pernyataan eksklusif dariku mengenai kemenanganku hari ini. Aku hanya memberikan satu pernyataan singkat yang akan menjadi penutup sempurna bagi berita utama di televisi malam ini, sebuah pesan bagi semua wanita yang sedang berada di posisiku dulu. Kecantikan adalah anugerah, tapi kecerdasan dan harga diri adalah pilihan. Jangan biarkan siapapun mengatakan bahwa kamu tidak becus hanya karena kamu memilih untuk bersabar, ucapku sebelum masuk ke dalam mobil mewah yang sudah menungguku. Kata-kataku itu disambut dengan tepuk tangan dari beberapa orang yang berada di sana, sebuah pengakuan publik yang akhirnya kuraih dengan tanganku sendiri. Malam harinya, aku duduk di taman belakang rumahku yang kini sudah bersih dari segala pengaruh keluarga Wijaya, menikmati secangkir teh hangat sambil menatap bintang-bintang di langit Jakarta. Aku merasa tubuhku sangat bugar, jiwaku sangat tenang, dan masa depanku terasa sangat cerah tanpa ada lagi bayang-bayang mertua yang menghantuiku setiap hari. Aku telah membuktikan bahwa aku bukan hanya pajangan yang imut dan manis, melainkan seorang wanita yang mampu mengguncang dunia bisnis dan menegakkan keadilan bagi dirinya sendiri. Babak pahit dalam hidupku telah selesai, dan besok, aku akan mulai menulis babak baru yang jauh lebih indah sebagai seorang Larasati yang seutuhnya mandiri. 6 bulan telah berlalu sejak ketukan palu hakim mengakhiri drama hukum yang melelahkan itu, dan kini aku berdiri di kantor baruku yang terletak di lantai paling atas gedung pencakar langit milik LTEK.
Aku mengenakan gaun muslimah berwarna emerald green yang mewah, dengan potongan tie loret yang sempurna menonjolkan siluet body goals dan aura keberhasilanku yang terpancar nyata. Hijabku ditata dengan gaya minimalis modern menggunakan jarum berlian kecil, membingkai wajahku yang kini tampak jauh lebih bersinar dan bahagia tanpa beban mental yang dulu menghimpit. Di bawah kendaliku, perusahaan tidak hanya pulih, tetapi telah berkembang 2 kali lipat, membuktikan kepada seluruh pelaku industri bahwa tangan yang mereka anggap tak becus ini mampu mengguncang ekonomi nasional. Pagi ini, aku menerima sebuah kiriman surat dari pengacara Andra yang berisi dokumen final perceraian kami yang telah diputuskan secara resmi oleh Pengadilan Agama. Aku menandatangani dokumen itu dengan tangan yang sangat stabil, tanpa ada setetes pun air mata yang jatuh, karena aku tahu ini adalah langkah terakhir untuk benar-benar merdeka secara lahir dan batin. Andra kini bekerja sebagai staf biasa di perusahaan lain di luar kota, mencoba memulai hidup dari bawah tanpa bantuan nama besar keluarganya yang sudah meredup. Aku tidak lagi menyimpan dendam. Aku mendoakannya agar suatu saat dia bisa menjadi pria yang lebih berani dan mandiri, meskipun dia bukan lagi bagian dari masa depanku. Sementara itu, kabar dari Ibu Ratna terdengar sangat memprihatinkan. Dia kini tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, hidup dari sisa-sisa harta yang tidak tersita dan belas kasihan kerabat jauhnya. Kesombongannya telah hilang ditelan kenyataan pahit bahwa dia kini tidak lebih dari sekadar orang biasa yang sering menjadi bahan gunjingan di acara-acara sosialita yang dulu ia pimpin. Beberapa kali dia mencoba menghubungiku untuk meminta bantuan modal, namun aku tetap pada prinsipku untuk tidak memberikan ruang bagi manipulator masuk kembali ke dalam hidupku. Aku telah memaafkannya sebagai manusia, namun aku tidak akan pernah membiarkan diriku kembali ke dalam lingkaran racun yang pernah hampir menghancurkan jiwaku. Aku melangkah menuju ruang konferensi utama untuk menghadiri peluncuran yayasan pendidikan yang kubangun khusus untuk membantu wanita-wanita muda agar mendapatkan akses pendidikan bisnis dan teknologi secara gratis. Aku ingin kesuksesanku tidak hanya berhenti pada angka-angka di rekening bank, tetapi juga menjadi jembatan bagi mereka yang sering diremehkan agar bisa bangkit dan berdaya seperti diriku. Saat aku memasuki ruangan, ratusan mata menatapku dengan penuh rasa hormat, bukan lagi karena aku adalah istri dari seorang Wijaya, melainkan karena aku adalah Larasati, sang CEO yang inspiratif. Senyumku mengembang tulus saat melihat antusiasme wajah-wajah muda yang menatapku seolah aku adalah bukti nyata bahwa mimpi bisa diwujudkan dengan kerja keras dan harga diri. Di acara tersebut, aku sempat diwawancarai oleh seorang jurnalis senior yang menanyakan apa kunci utama keberhasilanku membalikkan keadaan dalam waktu yang sangat singkat. Aku menjawab dengan tenang bahwa kunci utamanya adalah berhenti mencari validasi dari orang-orang yang tidak menghargai kita dan mulai menghargai potensi yang ada di dalam diri sendiri. Jangan pernah biarkan makian orang lain menjadi identitasmu, biarkan keberhasilanmu yang menjadi jawaban paling lantang untuk membungkam mereka, ucapku dengan nada yang mantap. Pernyataanku itu langsung menjadi kutipan viral di berbagai platform media sosial, menginspirasi ribuan wanita untuk tidak lagi diam saat hak-hak mereka diinjak-injak oleh siapapun. Setelah acara selesai, aku memilih untuk pulang ke rumah baruku, sebuah hunian modern minimalis yang asri dan penuh dengan cahaya alami, jauh dari kesan suram rumah lama yang penuh drama. Di rumah ini, aku bisa menjadi diriku sendiri sepenuhnya, memasak jika aku mau, membaca buku di taman, atau sekadar menikmati keheningan tanpa harus mendengar bentakan atau hinaan dari siapapun. Aku merasa tubuhku jauh lebih sehat dan bugar karena aku kini memiliki waktu untuk merawat diri dan berolahraga secara rutin, menjaga penampilan bukan untuk menyenangkan orang lain, melainkan untuk mencintai diriku sendiri.
Setiap sudut rumah ini mencerminkan kedamaian yang selama 3 tahun pernikahan lalu tidak pernah kurasakan barang sedetik pun. Malam harinya, aku duduk di teras sambil memandangi cakrawala kota Jakarta yang gemerlap, merasa bersyukur atas setiap ujian pahit yang pernah kualami. Jika Ibu Ratna tidak pernah membentakku malam itu, mungkin aku masih akan menjadi pajangan yang diam dan menekan seluruh potensiku demi menjaga kedamaian semu. Bentakannya adalah api yang membakar topengku, mengungkapkan kekuatan besar yang selama ini kusembunyikan di balik penampilan yang imut dan manis. Aku menyadari bahwa terkadang, rasa sakit yang paling dalam adalah dorongan yang kita butuhkan untuk terbang lebih tinggi dari yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Aku teringat kembali pada hari di mana aku dianggap tidak becus di depan ratusan orang, dan kini aku bisa tertawa kecil mengingat betapa piciknya pandangan mereka saat itu. Mereka hanya melihat hijab dan paras cantikku, tanpa mau melihat ketajaman logika dan strategi yang sedang kususun dengan rapi di balik senyumanku. Sekarang, dunia mengenalku sebagai sosok yang memegang kendali, sebagai wanita yang mengubah kehinaan menjadi kehormatan, dan sebagai bukti bahwa kelembutan seorang wanita bukanlah sebuah kelemahan. Namaku kini identik dengan keberanian dan kecerdasan, sebuah pencapaian yang tidak akan pernah bisa dirampas oleh siapapun lagi. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, membawa harapan baru dan lembaran putih yang siap kutulisi dengan petualangan-petualangan yang lebih hebat lagi di masa depan. Aku sudah menyiapkan rencana ekspansi internasional untuk LTEC, siap untuk membawa nama Indonesia ke panggung bisnis dunia dengan integritas yang tetap terjaga. Tidak ada lagi rasa takut akan kegagalan, karena aku tahu bahwa selama aku memiliki harga diri dan kepercayaan pada kemampuanku sendiri, aku akan selalu bisa bangkit kembali. Aku adalah ratu di kerajaanku sendiri, dan aku tidak lagi membutuhkan mahkota dari emas untuk membuktikan kekuasaanku di hadapan orang lain. Aku memejamkan mata sejenak, menghirup udara pagi yang segar dengan penuh rasa syukur, dan saat aku membukanya kembali, aku tahu bahwa hidupku benar-benar baru dimulai sekarang. Aku melangkah masuk ke dalam rumah dengan kaki yang mantap, siap menghadapi hari dengan senyuman kemenangan yang akan selalu menghiasi wajah manisku. Aku telah membuktikan sebaliknya, aku telah menunjukkan bahwa aku lebih dari sekadar becus. Aku adalah pemenang sejati dalam drama kehidupanku sendiri. Selamat tinggal masa lalu yang kelam, dan selamat datang masa depan yang gemilang bagi Larasati yang kini telah menemukan cahayanya yang abadi.